mengajar baru 32 tahun. 32 tahun itu baru 32 tahun. Nah, saya mengajar dan juga karena ini 2 tahun 3 tahun ya saya gabung sama teman di Mendikbud. Yang mungkin 2 tahun ini tapi mulai 2018 sudah sering ngajak oleh Pak Juanda untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Ini job tambahan Bu, jadi kewirausahaan. Jadi yang utama mengajar, ini job tambahan. Job tambahan itu kewirausahaan di sana. Nah, saya ingin membagi pengalaman saja Bu. Kalau bicara keterampilan kewirausahaan, nah kita merenung dulu dalam perjalanan kita, posisi kita ada di mana perjalanan. Kalau kita bicara, kalau kita bicara kewirausahaan, kita harus bicara melihat dulu posisi kita perjalanan manusia. Karena kalau kita bicara kewirausahaan, keterampilan yang kita bangkitkan adalah daya juang seseorang. Kalau dia daya juangnya hebat, tentu dia bisa memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Semua perlu daya juang. Nanti itu kita harus masuk ke posisi pada dasarnya semua manusia itu fitrahnya adalah sudah kontrak dengan Allah, tauhid. Daya juang itu harus dilandasi dengan tauhid yang mantap. Semua manusia itu punya Tuhan, jadi kita komitmennya. Umur 4 bulan dalam kandungan kita sudah ditiup roh Tuhan dalam diri kita di situ, dan minta komitmen kita bahwa kita harus berjaga dengan Tuhan. Nilai-nilai inilah yang harus dipompa kepada anak didik kita gitu. Karena kalau udah berdasarkan tauhid dia sehingga tumbuh daya juangnya, sehingga dia tidak menjadi seorang yang meminta-minta. Dan misalnya kondisi kita di Indonesia, kita lihat saya paling miris kalau melihat Indonesia yang begitu bagus alamnya semua ada, tapi banyak orang yang meminta mengemis gitu. Karena kalau menurut saya lihat observasi saya, ini persoalannya tauhidnya nggak mantap gitu. Kalau dia tauhidnya mantap, nggak mungkin dia jadi pengemis gitu. Nanti apa kaitannya dengan keterampilan kewirausahaan? Nah, kalau kita tauhidnya mantap, kita tidak mau menjadi pengemis gitu. Pasti kita berusaha untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ini, kalau dalam fitrah kita sendiri adalah makan satu kali untuk hidup 1 hari. Masa sih orang nggak bisa cari makan sekali makan untuk hidup sehari? Itu mungkin. Sedangkan kita adalah manusia yang sudah sempurna. Kita di dalam rahim ibu kita 4 bulan itu sudah sempurna terjadi pembuahan, karena sudah bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita. Masa kita itu lahir di dalam dunia nggak bisa kita melakukan sesuatu sehingga kita menjadi pengemis. Ini yang harus, konsep ini dulu yang harus direnungkan. Karena tujuan akhir kita adalah pilihan choice, kalau nggak neraka ya surga. Jadi kewirausahaan dalam diri kita adalah untuk kita menuju ke surga, itu bukan neraka. Maka itu kita di alam dunia ini harus kita siapkan diri kita gitu. Bapak Ibu sekalian, misalnya bapak-bapak ini sudah gugur kewajibannya. Kalau untuk anak dan istri bisa ngasih makan sekali makan, udah gugur tuh kewajiban kita gitu. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga bisa kita kasih makan anak kita sekali makan, hidup sehari itu udah hebat, udah gugur kewajiban kita. Nah itu hal itulah yang itu bagi kita sangat penting lagi adalah saya katakan tadi ada nilai tauhidnya itu. Karena itu
landasan kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Dalam keterampilan kewirausahaan yang sangat dibangun adalah daya juangnya yang luar biasa. Selain mungkin nanti networking, pengetahuan dan segala macam. Nah, kita berdua nanti kita akan isi, saya akan mengisi bagaimana memotivasi anak didik, sedangkan ibu nanti akan membuat suatu bentuk keterampilan yang harus dilakukan. Nah, dalam kehidupan ini yang sangat penting dibekali itu anak didik nanti adalah keterampilan hidup dasarnya. Keterampilan hidup dasar. Nah, karena kita ini sekolah SMA, tentu keterampilan hidup dasarnya nggak bisa masuk ke kurikulum formal, tapi kita masuk kepada ekstrakurikulernya. Tadi malam kita arahan dari Pak Trik itu jelas bahwa ini di SMA akan dibekali keterampilan kewirausahaan dalam rangka anak-anak didik tadi yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dia nanti bisa survive hidupnya dengan ada keterampilan kewirausahaan. Kan itu sebenarnya. Nah, kalau itu memang isunya yang ingin dikembangkan oleh Pak Trik itu, saya dengan Ibu tadi sudah berceritakan bahwa nanti kita akan membekali Bapak Ibu ini adalah bagaimana membuat sebuah keterampilan hidup dasar itu bagi anak-anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Karena tugas Bapak Ibu adalah ilmu hari ini yang saya berikan bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk ditransfer kepada anak didik. Ini bagaimana bahasa kita sehingga anak didik kita bisa mendapatkan ilmu itu, ilmu motivasi daya juang yang luar biasa untuk dia punya keterampilan dasar untuk hidup. Nah, itu yang harus terus kita lihat. Nah, itu dalam hidup ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa tadi saya katakan roh sudah ditiupkan 4 bulan dari kemudian sudah ditiupkan, kita kontrak dengan Tuhan bahwa kita bertauhid saja, dan di situ pun sudah diberikan rezeki kita gitu. Sudah janji rezeki. Nah, bagaimana menjemput rezeki? Nah, jemput rezeki yang sudah ada keterampilan dasar tadi, keterampilan hidup dasar, menjemput rezeki yang sudah disediakan. Keberhasilan dalam hidup karena ada 3 hal itu. Ya, ada 3 hal. Tadi saya katakan ada yang penting dasar untuk wirausaha atau bertauhid, jujur, bermanfaat untuk orang lain, dan juga berterima kasih kepada manusia dan bersyukur. Kalau ada ini, pasti rezeki itu bisa kita jemput. Semua manusia sudah potensi, sudah diberikan rezeki karena sudah berfitrah. Tapi bagaimana kita menjemputnya? Menjemputnya dengan cara-cara tauhid atau tidak? Tapi kalau kita jemput dengan cara-cara tauhid, kita akan menuju pulang ke kampung halaman kita nanti. Dunia ini tempat latihan, bukan segala-galanya. Tapi sini latihan, berhasil di sini, berhasil pulang. Pada yang sebenarnya. Kalau di sini nggak berhasil, berarti kita pulang ke yang merah tadi, yang ke kiri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi sukses hidup dan mudah menjemput rezeki kita ada 3 hal ini. Nah, ini nilai-nilai inilah yang harus Ibu Bapak transferkan kepada anak didik. Mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa lingkungannya, apa potensinya, sehingga dia nggak cengeng nanti dia. Anak saya di Inggris perempuan, dia nggak cengeng. Tamat sekolah dan sempat pada pekerjaan dia nggak pernah mengemis, dan di rumah pun dulu nggak pernah saya ajar dia bantu PR-nya dan segala macam. Dia mandiri sendiri gitu. Ada satu saat dulu waktu masih SMA, saya perempuan kelas 1 SMA tuh pagi-pagi dia pergi ke warung dia. Kemana nih? Rupanya dia beli nasi uduk. Harga nasi uduk 2.500, dia beli 40 atau 50 bungkus. Nanti dia jual ke sekolahnya 5.000 gitu. Karena nggak saya suruh. Jiwa-jiwa itu dia muncul, mungkin ikut saya kayak bapaknya. Saya dulu jualan bambu.
jualan kerupuk gitu. Karena bapak saya kepala sekolah, itu saya guru, bapak saya lurah, itu mau mungkin tumbuh gitu kata itu. Karena waktu keluarga saya mungkin saya tadi dipompa dengan akidah yang kuat, sehingga kita tidak mau menjadi pengemis gitu. Saya sekolah dulu tahun-tahun 78 itu, kalau beli sepatu itu yang mahal deh, sepatu Puma, sepatu Adidas. Tapi saya nggak minta duit sama orang tua saya cari duit sendiri. Dipoto coba saya. Pada saat itu harga sepatu Puma 11.500 saya masih ingat, tahun 78. Dua sepatu saya, satu Puma, satu Adidas. Adidas 24.000. Tapi saya karena itu potensi saya di desa itu banyak peluang-peluang yang bisa saya dapatkan gitu. Artinya begini, kalau habis panen biasa padi itu numbuh lagi kan, panen dipotong 2 bulan berikutnya, sebulan berikutnya, 2 bulan tumbuh lagi deh, kita ambil padi seluas mana tuh dapat padi kan, kita jual dapat duit. Jadi nilai-nilai itu bisa, nilai-nilai kewirausahaan itu bisa muncul pada diri saya, sehingga saya itu bisa beda dengan teman saya bisa di kampung sekolah di kota gitu. Anak-anak pejabat, karena kita anak kampung ya, penampilan kita lebih bagus. Karena itu semua karena kita di desa itu sangat kreatif, karena didikan kreativitas di desa sangat luar biasa gitu. Nah ini hal ini. Dan waktu sekolah kita dulu ada pelajaran prakarya. Nah sekarang tidak ada lagi. Terus naik kelas itu tentu ada ujian tentang kreativitas atau keterampilan dasar yang kita buat itu, baru kita bisa naik kelas. Itu dididik sama mereka. Nah ini hal ini yang sekarang sudah hilang. Nah, itu. Karena keterampilan dasar itu sangat penting dalam rangka tadi adalah untuk media menjemput rezeki tadi gitu. Sehingga kita tidak menjadi pengemis ya. Di Indonesia kan banyak pengemis, heran kita lihat. Tapi dalam observasi saya yang mengemis itu pasti tauhidnya mantap. Kalau tauhidnya mantap ya nggak mengemis. Ini hal itu yang harus kita berikan kepada terus kan. Nah kalau kita bicara potensi, jadi Bapak Ibu bisa baca lah, bahkan guru. Jadi nilai-nilai tadi itulah yang ingin saya tanamkan Bapak Ibu. Apa itu potensi diri, Bapak bisa baca. Pada dasarnya gini, etalon gitu, kita lihat manusia ya itu bisa berubah. Terus kita kedua, Mas. Nah ini bagaimana membentuk dan membangun karakter. Ini Bapak bisa baca ya. Kita lihat di sini pertama manusia harus tahu kemampuan dirinya atas potensi dirinya. Jadi kita harus jelas atau harus kita motivasi kepada anak didik, dia harus tahu potensinya apa. Nah ini tugas kita lah untuk membangun, mencari tahu anak didik itu yang pas potensinya apa gitu. Dalam hal keterampilan hidup ya, dalam hal keterampilan untuk hidup, potensinya keterampilan itu yang sangat penting yang harus kita asah ya. Selanjutnya kita lihat bahwa manusia secara pribadi harus tahu kapan harus memimpin dan segala macam. Ini nih tip-tip bagaimana membentuk dan membangun karakter anak didik. Terus kita lihat, nah teori motivasi pada dasarnya manusia itu ingin apa, daya ruangnya lebih mantap saja. Jadi di sini kadang pada dasar setiap manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena manusia ada keinginan ingin memenuhi kebutuhannya, untuk itu harus kita berikan latihan-latihan keterampilan hidup supaya anak itu tadi daya ruangnya prima dan tidak menjadi pengemis. Oke, terus kita lihat. Nah ini kebutuhan biologis, baca tuh Maslow, Bapak bisa baca. Terus Maslow, terus, oke, terus
penting lagi adalah tadi keterampilan hidup. Untuk suksesnya seseorang itu didik adalah kemampuan berkomunikasinya. Kemampuan berkomunikasinya itu. Untuk apa dia pintar, untuk apa dia punya keterampilan, tapi dia tidak bisa berkomunikasi sosialisasi sama orang lain. Tapi kalau tauhidnya mantap, komunikasinya bisa. Sumbernya semua di tauhidnya. Apa dirinya, apa dia lahir, konstitusinya, kehidupannya, apa kan itu masalah tauhid. Nah, kemampuan interpersonal komunikasi di sini adalah kemampuan untuk mengetahui dan mengelola dirinya. Itu sangat penting. Ada yang pintar, yang bilang tapi malas. Yang kita lihat. Kenapa? Tauhidnya tidak mantap. Dia tidak tahu siapa dirinya, apa dia ada. Ini yang sering kita abaikan. Yang kedua, ini mencakup kesadaran diri, sikap, tugas, hormat pada diri, kebiasaan diri atau kata dan perbuatan harus sama. Manusia itu dilihat dari trust kita. Apalagi dalam keterampilan wirausaha, bisnis itu kan kepercayaan orang kan. Nggak ada modal tapi bisa kita bisnis, orang percaya sama kita gitu. Teman-teman Chinese itu kaya raya bukan karena pinjam di bank. Dia nggak mau pinjam di bank, nggak mungkin bisnis dia. Tapi trust dari teman-temannya. Tapi ada juga Chinese dia pinjam ke bank, tujuannya ingin mencuri memang. Pinjam sini lari dia kabur sini. Itu memang kalau dia pinjam ke bank pasti tujuannya mencuri gitu. Maka terjadilah di Indonesia perburuan besar-besaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya mencuri. Tapi kalau bisnis murni dia enggak, jaringannya yang dibawa. Misalnya contoh gitu kita lihat, kalau kita masuk sebuah toko orang Chinese gitu ya, semua yang kita belikan sama dia nggak ada, tapi dia bilang ada. Nanti kalau udah cocok barang itu, tunggu sebentar ya, saya pergi ke gudang dulu ngambil barang. Ada nggak? Gimana temennya ngambil barang jual sama kita kan? Karena adalah jiwa bisnisnya itu luar biasa. Karena dalam sebuah kedai itu warung, orang masuk itu pasti nggak bisa keluar lagi kalau dia nanti dikasih barang-barang lain. Karena memang di dua bisnisnya dari uang untuk berbisnis. Tapi kalau di kita di warung kita termasuk kita manyun pada orang yang masuk. Ada yang kita marah malah. Nah ini bedanya. Sesama teman kita sering mensantet di warung kan. Bapak lihat gelodok itu jual HP, dia semua jual HP, nggak ada ruginya. Kalau kita nggak ada orang kita maju, besok ada tetangga kita bangun, kita santet orang itu tuh santet yang sini kan. Nasi uduk juga begitu. Karena tauhidnya kita enggak. Orang itu buat tauhid, bapak dia semua namanya ada semua depan warungnya ada Tuhannya ada semua kan. Kita enggak santet iri mengiri kan. Karena kita nggak kuat tauhidnya. Setama misalnya sudah guru apa ibu dosen iri mengiri santet mensantet gitu. Ini persoalan tauhidnya. Nah ini yang harus nilai-nilai itu yang kita berikan kepada anak diri. Maka kita tidak bisa jadi gerasa yang hebat gitu. Pada tuntunan kita sudah ada, sudah dikontrak buat keluarga kita. Rezeki kan sudah diberikan masing-masing. Jadi bagaimana kita menjemput rezeki itu? Salah satu caranya adalah yang kita berikan keterampilan dasarnya. Dengan keterampilan dasarnya itulah dia bisa berwirausaha gitu. Bisa dia keterampilan dasarnya, cara membuat undi-undi yang baik. Bapak Ibu bisa buat undi-undi sekarang, masak yang baik di rumah. Maka dulu kita lihat pendidikan dulu ada keterampilan keputrian kan, sekarang nggak ada lagi. Ibu saya dulu pada dia guru, tapi baju dia jahit sendiri gitu. Jadi memang ada keterampilan untuk menjahit gitu. Beli mesin jahit itu masih ingat 56.000 tuh tahun 74
mesin jahit motor plate 56.000. Gaji ibu saya beli. Nah, kalau saya di Aceh beli di Medan gitu. Cuma ibu saya di situ ada gambeknya dikit. Gambeknya gini waktu beli itu. Nama barang itu nama bapak saya. Jadi depan mertuanya, oh yang beli itu bapak saya, pada gaji ibu saya itu ngomel ibu saya masih sampai sekarang gitu. Masuk itu. Jadi kenapa nama situ taruh? Biar aku ada wibawa di depan mak kamu katanya. Oh aku yang beli mesin jahit itu gitu. Gitu. Saya ingat betul 56.000 mesin jahit motor plate tahun 70 ya, sekitar 74. Pas saya pergi ke Medan beli itu, tulis atas nama bapak saya supaya apa, dia ingin dapat nama depan mertua ibu saya kan, ibu saya nenek saya gitu loh. Wah gitu. Jadi begitu gitu. Kayak saya kesel, bapak kamu gimana nih ngewak saya gitu. Kayak hal kayak gitu. Jadi artinya keterampilan dasar itu memang sangat perlu kita berikan. Karena dengan keterampilan dasar itulah kita menjemput rezeki gitu dan segala macam. Oke, terus. Gitu ya, jadi itu ya. Nah, yang sangat penting lagi adalah dalam mengembang diri, potensi diri, kenali diri sendiri, membuat pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Oke ya, ini Bapak bisa baca di slide terus. Nah, yang sangat penting lagi tentukan tujuan hidup. Karena tauhid sudah kuat, tujuan hidup kita adalah kita ingin pulang kembali kan? Bahwa dunia ini tempat latihan. Dunia tempat latihan. Yang akan kita pulang. Berhasil di sini bisa kita pulang berhasil. Maka untuk berhasil sebuah manusia harus punya keterampilan hidup supaya dia berhasil menuju pulang ke rumah, ke kampung halamannya kan? Di surga. Terus, nah, dan juga ini kita lihat kenali motivasi hidup juga. Bapak bisa baca, setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Tapi kembali lagi adalah tujuan hidup kita adalah tauhid tadi. Tujuan kita akan kembali di sini latihan untuk kembali. Saya kira ini dulu, nanti biar ibu yang nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mana bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.